Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita dapat hadir dan mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak sekalian, sebelum mulai materi hari ini, mari kita berdoa agar proses belajar mengajar kita berjalan lancar. Mari kita adakan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana. Baik anak-anak sekalian, materi pokok pelajaran kita hari ini yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oke, anak-anak sekalian, ada yang tahu pengertian Al-Quran dan hadis? Oke. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata Qur'an yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Anak-anakku sekalian, Al-Quran bacaan yang sempurna ini dapat dibuktikan bahwa Al-Quran mudah dihafal, bahkan kalau anak berkebutuhan khusus yang lumpuh otak sekalipun. Salah satunya anak hafiz dapat menghafal 30 juz. Ini bisa dilihat di foto. Nama anak ini Najah, berasal dari Mataram. Bukti lain dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan pengertian Al-Quran secara istilah. Al-Quran adalah kalamullah atau wahyu Allah, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui perantara malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya malaikat. Al-Quran kalamullah benar-benar berasal dari firman Allah, bukan perkataan Nabi, bukan juga perkataan malaikat, dan bahkan perkataan Allah. Kemudian mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada umatnya. Bahkan Rasul
bisa membelah dua salah satu. Yang ketiga, mutawatir. Mutawatir ini diriwayatkan yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki akhlak yang mulia, sempurna hafalannya, dan tidak pernah. Dan yang terakhir, orang yang membaca Al-Quran nilai ibadah. Artinya, satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, huruf-huruf yang kita baca Al-Quran, dinilai ibadah Allah. Perumpamaannya, satu huruf adalah 10 Quran. Baik anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah paham pengertian Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah? Oke. Kita lanjutkan. Kita akan mengenal nama-nama lain Al-Quran. Adapun nama-nama lain Al-Quran, yang pertama Al-Kitab. Al-Kitab dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang bertakwa. Kemudian nama lain Al-Quran yaitu Al-Furqan. Hal ini juga dapat kita lihat dalam surah Al-Furqan yang berbunyi, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan. Baik anak-anak sekalian, yang ketiga nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar ini. Yang lain, baik, setelah kita memahami pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, kemudian nama-nama lain daripada Al-Quran, selanjutnya kita akan belajar tentang hadis. Hadis, ada yang tahu pengertian hadis? Ada? Oke. Pengertian hadis secara bahasa baru, ucapan, dan cerita. Kemudian hadis secara istilah, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan, baik sebelum atau sudah diutus menjadi Rasul. Selanjutnya, setelah kita memahami pengertian hadis secara istilah, kemudian dapat kita jabarkan bahwa perkataan, yaitu segala perkataan yang pernah diucapkan Nabi dalam berbagai bidang, syariat, akhlak, akidah, dan politik. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan adalah perjalanan-perjalanan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti rakaat, sholat, dan lain-lain. Yang ketiga, takrir. Takrir adalah keadaan beliau meniadakan atau tidak mengadakan sanggahan terhadap reaksi perilaku sahabat. Dan yang keempat, sifat atau himmah. Sifat atau himmah
adalah keinginan Nabi Muhammad SAW, seperti contoh keinginan Nabi berpuasa di tanggal 9. Baik anak-anak sekalian, tadi dari awal Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah, kemudian nama-nama lain Al-Quran, selanjutnya pengertian hadis, baik secara bahasa maupun secara istilah. Dan sebagai kesimpulan materi kita hari ini, pertama, Al-Quran adalah kalamullah, mukjizat atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui perantara malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir yang membacanya dimulai ibadah. Kemudian yang kedua, hadis, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Dan sebagai penutup, demikian materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan, dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.